langsung saja ke Pak Awang. Oke Pak, saya mau mengomentari pertanyaannya Pak Tikno, atau bukan pertanyaan, komentar. Nanti juga saya mau mengomentari pernyataannya Pak Miko ya. Mungkin pertama, kebetulan Pak Dhani sedang menampilkan ini di layar. Tadi ini yang saya sebut sebagai batu rahong ini. Yang di situ kelihatan sekali kan, kalau kita banding-bandingkan dengan punggungan-punggungan yang sebelah utaranya, yang ke arah sana, itu lain sekali. Dia bisa kita lihat itu sangat terbuka lebar, dan kalau kita ukur itu lebih dalam. Lebih dalam. Jadi saya tidak yakin bahwa itu karena suatu amblesan, karena patahan normal. Seolah ini memang seperti yang saya sebutkan tadi, itu area bongkaran. Apa yang dibongkar? Ya sayapnya, sayap utara dari suatu punggungan. Ini sebenarnya kan punggungan juga. Punggungan tapi sayap utaranya hilang. Nah, dan ini adalah punggungan yang benar-benar mengarah ke Sadahurip. Itu adalah fakta. Penafsirannya bisa banyak ya. Kita juga bisa berspekulasi ke situ. Itu saya melihat itu adalah area penggalian batuan atau area penambangan batuan. Saya bertanya ke penduduk di sekitar Sadahurip di Cisapar, tidak pernah ada sejarah penambangan. Yaitu kan, dan itu bertanya ke orang yang paling tua di situ. Artinya selama sejarah di situ memang tidak ada. Tapi bagaimana dengan pada saat masa-masa yang jauh di masa yang lalu? Katakanlah masa sejarah atau bahkan prasejarah. Nah, masalah apakah batuan-batuan yang besar itu bisa diangkat sampai ke Sadahurip? Saya membaca bagaimana piramida-piramida di Mesir. Memang betul, itu kan dibangun oleh 2,3 juta blok limestone yang Giza itu. Dan dibawa dari sebelah selatan dari Sungai Aswan tadi. Tetapi mereka dibawanya pada saat banjir Sungai Nil menggunakan rakit. Nah, ini sangat dekat. Jadi dia tidak perlu banjir Sungai Nil. Andai misalnya Gunung Sadahurip ini merupakan suatu bentukan artifisial, saya tidak menafsirkan bahwa itu piramida ya. Saya hanya melihat hilangnya masa batuan ini harus kita jawab, gitu. Ya, ada suatu masa batuan yang hilang dan menurut saya itu bukan suatu bentukan natural, tapi itu mungkin artifisial. Ini kan kelihatan sekali cekungan, seperti dicuak, dirahong, dibintik jurang, bikin cekungan. Dan kalau dibawa ke sana itu tidak jauh ke Sadahurip. Dan jangan membayangkan kita akan melihat suatu misalnya dibawa pakai papan atau apa gitu ya. Jangan membayangkan itu akan langsung diangkat ke puncak yang tinggi. Karena pembangunan piramid pun di Mesir itu dilakukan tahap dengan tahap. Tahap pertama itu masih landai, tahap kedua makin curam. Dan pernah dihitung, itu satu orang hanya mengangkat sekitar 30 kg, karena yang membangunnya banyak. Menurut saya itu bukan suatu hal yang mustahil untuk menghilangkan batu-batu. Kalau ini memang artifisial, Sadahurip itu. Pada akhirnya misalnya itu yang artifisial, menurut saya tidak suatu hal yang mustahil untuk membawa masa batuan yang hilang dari Batu Rahong itu untuk sampai ke puncak. Ini dekat sekali. Tidak seperti 800 km di Giza yang menunggu Sungai Nil banjir dulu, baru membawa batu-batunya pakai rakit. Ya. Jadi pernah dihitung secara fisika itu di sana pun mereka menarik satu balok limestone itu hanya 30 kg, bukan sesuatu yang berat buat orang dewasa untuk membawa seperti itu. Oke. Jadi kita harus menjawab batu rahongnya. Menurut saya itu kuncinya. Kemana batu-batuan itu dibawa? Nah, kita bisa berspekulasi untuk hal ini. Tetapi faktanya ini bukan natural, itu adalah artifisial. Seolah-olah itu dihilangkan. Gitu. Nah, kemudian yang tadi dari Pak Tikno, yang jelas memang di Sadahurip sekarang kita tidak kelihatan apa-apa. Kita tidak punya kawah sentralnya, kita tidak melihat kawah di samping-sampingnya. Mungkin masih tertutup. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan juga ke Pak Dhani, geolistrik bisa menjawab banyak hal. Bisa langsung seperti mungkin ada bangunan, galeri, yang lain-lain, crown dan lain-lain, bisa seperti itu. Bisa juga menunjukkan bahwa itu hanya sekedar tumpukan-tumpukan piroklastik, tumpukan-tumpukan antara lava, kemudian tuf, lava lagi, tuf lagi, atau mungkin suatu ruangan yang kemudian terkubur juga bisa. Itu tidak mustahil hal-hal seperti itu, gitu. Ya, mungkin yang jelas saya dalam memang kunjungan sehari juga saya pikir tidak bisa menyembuhkan. Makanya itu saya tidak menyembuhkan ini apa. Ya, harus diteliti secara lebih jauh. Yang jelas dia tidak punya kawah sentral, tidak ada kawah di sampingnya. Jadi walaupun dia gunung, mungkin bukan gunung yang punya magma sendiri. Nah, kemudian batu-batuan yang tersingkap, kita juga belum tentu itu tersingkap. Mungkin dasarnya tersingkap karena memang itu bagian dari
lereng dulunya. Tapi bisa aja dulu mungkin ada suatu batuan lava yang memang in situ di situ, tersingkap di situ, kemudian ditambahi oleh andesit-andesit yang memang dibawa dari sini, dari batu rahong misalnya. Bisa juga kita menafsirkan semacam itu. Jadi menurut saya tidak sederhana dan tidak kompleks, tidak bisa dalam waktu yang singkat kita menafsirkan ini. Masih butuh penelitian-penelitian sampai akhirnya kita bisa bilang bahwa ini memang hanya volkanik saja atau mungkin bangunan-bangunan artifisial seperti itu. Itu Pak dari saya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Awang. Selanjutnya langsung ke Pak Dhani. Baik, jadi kita tuh selain berani menyimpulkan, kalau memang sudah bisa disimpulkan, kita juga berani tidak menyimpulkan, kalau memang belum saatnya disimpulkan, gitu ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, data sudah dibuka, ini data IFSAR itu, data IFSAR-nya itu satu topografi dengan basic 5 meter spacing, jadi sudah cukup detail ya, meskipun yang dipetakan itu bisa di atas pohon, tapi kan di situ kan pohonnya agak sebagian besar gundul begitu ya, jadi itu betul-betul mencerminkan topografi. Tapi kelihatan juga di sini yang seperti disinggung oleh Pak Awang, rahong itu sangat unik, kemudian saya lihat juga sadahurip juga sangat unik, kemudian tadi kita sudah perlihatkan berbagai struktur di bawah permukaannya dari geolistrik, dan itu memperlihatkan berbagai keunikan, khususnya ada satu bidang ketidakselarasan, bidang unconformity sekitar 110 meter dari atas begitu. Jadi kalaupun itu ada satu batuan intrusi dari bawah, ya terpancung di bidang itu. Jadi di atas 110 apakah masih natural atau tidak? Itu pertanyaan kami. Semua data ada. Jadi kalau misalnya ada kawan-kawan geologis yang mentafsirkan lain dengan dengan tafsiran yang lain begitu, termasuk Pak Tikno berdasarkan data IFSAR ini, berdasarkan data geolistrik itu silakan begitu ya. Tapi semuanya harus masuk akal. Sampai sekarang kita tidak bisa membuat interpretasi geologi ini masuk akal supaya sesuai dengan survei-survei geolistrik dan juga bentukan-bentukan morfologi yang kita lihat begitu. Bagaimana Pak Andang? Ada yang akan ditambahkan? Silakan.